Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, kelompok kami yaitu kelompok IPA dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul udara dan sifat-sifatnya serta perubahan iklim. Mari kita ke materi yang pertama ya. Nah, pengertian udara dan angin. Udara tidak tampak mata, tidak berbau dan tidak ada rasanya. Udara termasuk salah satu jenis sumber daya alam yang sangat penting karena memiliki fungsi yang sangat banyak bagi makhluk hidup. Sebagai udara, dia itu mengandung oksigen dan nitrogen. Sedangkan angin adalah udara yang bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Angin memiliki arah dan kecepatan. Arah angin pada ketinggian lapisan udara yang tinggi yaitu lebih bervariasi. Nah, selanjutnya pengertian udara dan berat. Berat adalah besaran yang menunjukkan ukuran percepatan gravitasi yang mempengaruhi massa benda. Berat suatu benda dapat berubah-ubah tergantung pada percepatan gravitasi di lingkungan tersebut. Dalam fisika, berat suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Massa benda adalah tetap ada di mana-mana, tetapi berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai percepatan gravitasi yang ada di tempat tersebut. Udara dan cuaca. Cuaca adalah keadaan atmosfer pada waktu tertentu yang sifatnya berubah-ubah setiap waktu atau dari waktu ke waktu. Cuaca merupakan keadaan sesaat dari atmosfer atau sejam, sehari, seminggu. Sedangkan iklim merupakan keadaan atmosfer selama suatu periode tertentu. Nasir dan Sugiarto 1999. D. Udara dan pembakaran. Pembakaran dapat didefinisikan sebagai kombinasi secara kimiawi dari unsur oksigen dengan unsur yang mudah terbakar dari bahan bakar atau reaksi oksidasi yang berlangsung secara cepat maupun lambat pada suhu dan tekanan tertentu. Pada reaksi oksidasi yang berlangsung cepat dihasilkan sejumlah energi elektromagnetik atau cahaya, energi panas, dan energi mekanik atau suara. Pada semua jenis pembakaran, kondisi campuran udara dan bahan bakar merupakan faktor utama yang harus diperhatikan untuk mendapatkan campuran yang sempurna. Pembebasan energi yang tergantung pada produk pembakaran yang terbentuk 3 unsur utama yang dapat terbakar. Pada sebagian besar bahan bakar adalah karbon, hidrogen, dan akan menjelaskan tentang sifat-sifat udara. Berikut merupakan sifat-sifat udara. Yang pertama, berbentuk gas. Yang kedua, memiliki massa atau berat. Yang ketiga, menempati ruang. Yang keempat, mempunyai tekanan. Yang kelima, akan memuai apabila dipanaskan. Yang keenam, akan menyusut apabila didinginkan. Yang ketujuh, berhembus dari tempat yang bertekanan tinggi menuju tempat yang bertekanan rendah. Yang kedelapan, ada di mana saja. Yang kesembilan, tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Yang terakhir, bentuk, volume, dan massa jenisnya selalu berubah-ubah. Selanjutnya, F. Proses pergerakan udara. Pengertian angin sendiri merupakan suatu udara yang bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi menuju tempat yang bertekanan rendah, atau dari tempat yang bersuhu rendah menuju tempat yang bersuhu tinggi. Proses terjadinya angin melibatkan 3 hal khusus, yaitu yang pertama, terjadinya perbedaan penyinaran oleh panas matahari. Yang kedua, terjadinya pengembangan atau pemuaian udara. Dan yang terakhir,
terjadinya gerakan udara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada pencemaran primer. Pencemaran primer sendiri ialah zat pencemaran yang timbul secara langsung dari sumber-sumber pencemaran udara. Yang kedua, yaitu ada pencemaran sekunder. Pencemaran sekunder ialah substansi pencemaran yang terbentuk karena reaksi pencemaran primer di atmosfer. Kemudian, jenis-jenis pencemaran udara. Jenis-jenis pencemaran udara yaitu ada 4. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Yang kedua, berdasarkan tempat. Yang ketiga, berdasarkan gangguan dan dampak terhadap kesehatan. Yang keempat, yaitu berdasarkan susunan kimia. Selanjutnya yaitu jenis dan macam-macam iklim. Pembagian iklim matahari. Berdasarkan klasifikasi iklim matahari, iklim di bumi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iklim tropis. Yang kedua, iklim subtropis. Yang ketiga, iklim sedang. Yang keempat, yaitu iklim dingin. Selanjutnya yaitu iklim fisik. Iklim fisik, pembagian iklim fisik berdasarkan keadaan yang ada di muka bumi, baik mengenai daratan, lautan, relief muka bumi, angin, maupun laut. Iklim fisik terbagi menjadi iklim maritim, iklim kontinental, dan iklim pegunungan. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur cuaca. Unsur-unsur cuaca secara umum antara lain dibagi menjadi 7 macam, yaitu yang pertama ada radiasi matahari energi, yang kedua suhu udara, yang ketiga tekanan, yang keempat angin, dan yang kelima penguapan, yang keenam kelembapan udara relatif atau RH. Yang ketujuh yaitu keadaan awan. Yaitu tentang faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Yang pertama yaitu ada suhu udara, yang kedua yaitu ada tekanan udara, yang ketiga ada kelembapan udara, selanjutnya ada curah hujan, dan yang terakhir ada angin. Selanjutnya yaitu ada persamaan dan perbedaan antara cuaca dan iklim. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan cuaca dan iklim. Yang kesatu yaitu waktu terjadinya cuaca lebih singkat dan lebih sempit daripada iklim. Yang kedua yaitu data cuaca diperoleh seketika saat dilakukan pengamatan keadaan atmosfer. Yang ketiga yaitu iklim diperoleh setelah catatan cuaca dalam jangka panjang terkumpul. Yang keempat yaitu ilmu tentang cuaca disebut meteorologi, sedangkan ilmu yang membicarakan tentang iklim yaitu klimatologi. Yaitu yang selanjutnya, waktu pengamatan terhadap cuaca itu suatu daerah dapat dilakukan setelah 24 jam, sementara iklim dilakukan selama 11-30 tahun. Ada yang selanjutnya itu ada perbedaan antara cuaca dan iklim, yaitu cuaca memiliki sifat yang cepat berubah dan tidak stabil, sedangkan iklim memiliki sifat yang cenderung stabil dan sulit berubah. Yang terakhir yaitu prediksi mengenai cuaca itu mudah dilakukan, sedangkan perkiraan untuk iklim itu sulit untuk dilakukan. Di sini saya akan selanjutnya menjelaskan tentang persamaan cuaca dan iklim memiliki unsur yang sama, yaitu yang pertama sinar matahari. Matahari yang memancarkan sinar dan energi ke permukaan bumi dalam bentuk radiasi. Yang kedua yaitu suhu udara. Suhu adalah panas dinginnya suatu benda. Suhu udara atau temperatur adalah suhu panas atau dinginnya udara di suatu tempat serta waktu tertentu. Yang terakhir ada persamaan, yaitu pemanasan udara diperoleh melalui 2 proses, yaitu pemanasan langsung terdiri dari refleksi, difusi, dan absorpsi. Yang kedua yaitu pemanasan tidak langsung terdiri dari konduksi, konveksi, dan difusi.
ada persamaan lagi, yaitu kelembapan udara, angin, curah hujan, keadaan awan, dan embun petir. Materi yang terakhir yaitu tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan cuaca dan iklim yang sering terjadi pada lingkungan di sekitar kita. Sebagai contoh adalah bencana alam yang menyadarkan bahwa diri kita banyak telah merubah keadaan bumi karena perbuatan kita selama ini. Dan begitu kita mengurangi aktivitas tersebut, perlahan alam akan kembali berubah ke kondisi semula. Sebenarnya sudah lama para ahli mengingatkan akan terjadinya perubahan iklim, perubahan yang tidak hanya berdampak pada naiknya suhu rata-rata bumi, tapi juga meningkatkan banyak hal yang berubah, mulai dari hilangnya terumbu karang sebagai rumah ikan, naik permukaan laut dan mencairnya es di kutub, hingga cuaca yang susah diramal karena musim yang datang tidak tertentu. Hal ini sebenarnya pernah terjadi di masa Fir'aun sekian ribu tahun yang lalu. Dalam surat Al-A'raf ayat 130, Walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsi minal thamarati la'allahum yatadakkarun, yang artinya sungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Mungkin ada kerusakan yang mereka lakukan hingga sungai Nil yang menjadi satu-satunya sumber air di Mesir itu menjadi berkurang alirannya. Yang jelas ayat itu memberikan pelajaran pada kita untuk memperhatikan cuaca dan iklim yang supaya tidak merusak keseimbangannya. Kalimat supaya mereka mengambil pelajaran tidak hanya ditujukan kepada Fir'aun dan rakyatnya, tapi juga kepada kita semua. Bagaimanapun juga kisah itu diceritakan dalam Al-Quran, supaya yang kita membacanya di kemudian hari ikut mengambil ibrah atau pelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.